Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Eka Wardhani dengan NIM 2111100002944 kelas ME reguler 2. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian pentahelix dalam pengembangan UMKM di Jepara. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampu Bapak Samsul dengan mata kuliah Manajemen Jejaring dan Kolaborasi. Baik, materi yang pertama tentang pengembangan UMKM di Jepara. Jepara terkenal dengan industri kreatifnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan pendekatan pentahelix, berbagai pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah ini. Konsep pentahelix. Definisi pentahelix sendiri, pentahelix merupakan model kolaborasi antara 5 aktor utama, yakni pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media untuk mengembangkan suatu ekosistem yang inovatif. Nah, komponen dari pentahelix sendiri ada 5, yakni pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media yang saling berinteraksi dalam mendukung satu sama lain. Peran pemerintah. Peran pemerintah sendiri ada 3. Yang pertama, pemerintah berperan dalam membuat kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, seperti insentif pajak, kemudian regulasi, dan program bantuan. Yang kedua, infrastruktur. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti listrik, air, dan akses jalan untuk mendukung aktivitas UMKM. Yang ketiga, pendampingan. Pemerintah memberikan pendampingan teknis seperti pelatihan dan bantuan permodalan bagi UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing mereka. Peran akademisi. Peran akademisi sendiri ada 4. Yang pertama, penelitian, pelatihan, inkubasi, dan konsultasi. Penelitian. Akademisi dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM saat ini, serta mencari solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, pelatihan. Akademisi dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku UMKM seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, inovasi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, inkubasi. Perguruan tinggi dapat menyediakan program inkubasi dan akselerasi bagi UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang keempat, konsultasi. Akademisi dapat memberikan konsultasi dan pendampingan teknis bagi UMKM untuk membantu mereka mengatasi permasalahan dan hambatan. Peran dari sektor bisnis. Peran dari sektor bisnis seperti perusahaan-perusahaan besar yang dapat membantu UMKM untuk bangun. Yang pertama, peran dari sektor bisnis yakni investasi. Perusahaan dapat memberikan investasi dan dukungan permodalan bagi UMKM untuk memperkuat kapasitas produksi dan operasional mereka. Yang kedua, mentorship. Perusahaan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui program mentorship untuk membantu UMKM mengembangkan strategi bisnis mereka. Yang ketiga, akses pasar. Perusahaan dapat membantu UMKM memperluas akses pasar, termasuk rantai pasokan dan kemitraan pemasaran. Yang ketiga, inovasi. Kolaborasi dengan UMKM dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk baru yang sejalan dengan kebutuhan pasar saat ini. Peran masyarakat. Peran masyarakat sendiri sangatlah penting. Masyarakat yang pertama berperan sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen berperan penting dalam mendukung produk dan jasa UMKM di lingkungan mereka saat ini. Yang kedua, tenaga kerja. Masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi untuk mendukung operasional UMKM. Yang ketiga, pengawas. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas dan mitra untuk mengembangkan UMKM yang berkelanjutan. Peran dari media. Peran media sendiri ada 3. Yang pertama, publikasi, yang kedua, edukasi, dan yang ketiga, advokasi.
Publikasi. Media mempublikasikan dan mempromosikan cerita sukses UMKM. Bukan cerita sukses UMKM saja, tapi bisa produk, bisa strategi pemasaran, dan lain-lain supaya bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Yang kedua, edukasi. Memberikan edukasi dan informasi terkait pengembangan UMKM. Yang ketiga, advokasi. Media menjadi advokat dan memperjuangkan kepentingan UMKM. Sinergi pentahelik. Yang pertama, pemetaan potensi. Pemetaan potensi sendiri untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan UMKM di Jepara. Yang kedua, perencanaan strategis. Menyusun rencana pengembangan UMKM yang terintegrasi. Yang ketiga, implementasi. Mengimplementasikan program dan inisiatif pengembangan UMKM di Jepara. Manfaat pendekatan pentahelik. Yang pertama, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas UMKM, menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, inovasi produk dan proses bisnis yang lebih kompetitif, peluang pemasaran yang lebih luas melalui kemitraan, pelatihan, pendampingan, dan transfer pengetahuan, serta dukungan kebijakan, infrastruktur, dan lingkungan yang mendukung. Contoh studi kasus di Jepara. Yang pertama, pemberdayaan desainer lokal. Pemerintah Jepara bekerja sama dengan akademisi memfasilitasi peningkatan kapabilitas desainer lokal untuk menciptakan produk-produk mebel yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, kemitraan dengan perusahaan besar. Sejumlah UMKM mebel di Jepara berhasil menjalin kemitraan dengan perusahaan mebel besar, serta memperluas akses pasar mereka. Yang ketiga, partisipasi komunitas kerajinan. Masyarakat Jepara, khususnya komunitas pengrajin, aktif melakukan pengembangan UMKM melalui pelatihan, berbagi pengetahuan, dan produk. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, penerapan pendekatan pentahelik sangat efektif dalam mengembangkan UMKM di wilayah Jepara. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di Jepara saat ini. Rekomendasi. Untuk keberlanjutan dan percepatan pengembangan UMKM di Jepara, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, serta inovasi yang terus-menerus dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Demikian penjelasan materi saya. Sebelumnya, apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.